Dateng mriku panjenengan badhe supe, dateng menapa kemawon. Menika suci-suci ning manungsa. Sowan dhateng ngarsanipun Gusti menika kedah suci. Ingkang paling suci nggih nalika dereng lair, dereng gadah dosa, urung ngrasani tangga, urung ganggu sapa wae. Kaya mangkono. Apa? Pramila menika awit mangke menawi kula saged ngayahi menapa ingkang dados nesunipun adik kula pun Bathara Guru, saged gampil wong manik maya meneh adik kula. Mumpun malih Semar mboten kok tangan kula entut, kula niku saged mbubaraken kayangan. Nek kula purun ning kula niki ngertos jaman menika benjang menapa dugiripun. Sapunika sampun titiwanipun jaman. Kawula dasih menika sampun kesel gesang. Margi jawata kathah ingkang samiya supe. Nalika semanten sampun pinten-pinten wulan Pasopati sampun dipun pentang, sampun dipun lepasaken dening pun Rayi Paduka Permadi. Namung sakmangke Paduka sowan dhateng ngarsanipun Ibu, inggih Ibu ingkang lairaken Paduka, inggih Ibu Pertiwi ingkang kawiwitan agung saking tlatah mriki. Menawi sampun lumebet wonten salebeting garpu Ibu, panjenengan medal malih kanthi matur makaten. Gusti ingkang akarya jagat, ingkang maha suci, kawula nyuwun palilah swarganipun Bapak kula Pandu, Ibu kula Madrim. Sesampunipun nyuwun palilah nyowanaken raganipun Bapak kula Pandu, raganipun Ibu kula Madrim. Nalika dipun nampili kalian jagat raga menika dipun nampili jagat, dipun sowanaken malih dhateng Sang Hyang Siti, Eyang Siti, Eyang Tirta, Eyang Bayu, Eyang Dauna, Eyang Surya. Mangke menawi sampun makaten Rama Ibu Paduka menika sukma sejatinipun sampun badhe lepas dateng. Dalang sebagai seseorang yang pekerjaannya melakukan pertunjukan wayang dapat diklasifikasikan berdasarkan keahliannya. Yang pertama, dalang jati atau sejati adalah dalang yang menitik beratkan garapannya kepada berbagai cerita yang dapat dipakai sebagai tauladan bagi masyarakat. Memberi wejangan tentang kesempurnaan hidup dan kesempurnaan jiwa agar masyarakat tidak sesat dalam mengarungi hidup. Dalang purba adalah dalang sebagai penuntun dan pemberi wejangan pada masyarakat tentang hidup dan kehidupan manusia di dunia dan akhirat dengan menilai lakon-lakon yang digarapnya. Pada tiap lakon yang dibawanya, penonton merasa bahwa seolah-olah ikut dalam cerita itu. Dalang wasesa adalah dalang yang dapat menguasai dan mengenal medan yang diinginkan penonton dalam membawakan lakon. Dalang tidak lepas dari unsur-unsur keadaan lingkungan dan cara hidup bermasyarakat setempat. Dalang guna adalah seorang dalang yang mementingkan jalinan ceritanya yang sesuai dengan aturan. Waton artinya terdapat dalam buku pakem pedalangan. Guru yang demikian sangat digemari penonton karena tidak ingkar dari tetekon, waton pendalangan atau waton. Dalang wikalpa adalah dalang yang menyampaikan ilmu pengetahuan mengenai keduniawian, sedangkan ceritanya berpegang teguh pada pakem. Klasifikasi dalang berdasarkan keterampilan dan kepandaian dalang dibagi menjadi 3 golongan yang besar. Dalang utama ialah dalang yang dalam pengalaman garapannya sudah sampai kepada puncak garapan dan serba dapat. Dalang madya ialah dalang yang berada dalam pertengahan kepandaian garapan. Dalang purana ialah dalang yang berada dalam tahap belajar. Tahapan-tahapan ini bukan didasarkan kepada usia, tetapi didasarkan kepada kepandaian dan keterampilan paguyuban garapan pedalangan. Dari 3 golongan yang besar dapat diperinci menjadi 5 golongan. Dalang banyol ialah dalang yang berkepandaian lebih di dalam membanyol atau mengkreasi lawakan para panakawan dengan gerak-gerik yang humoris. Dalang sabet ialah dalang yang pandai memainkan wayang, menarikan wayang dan memerankan wayang dengan gerakan-gerakan yang terampil dan cekatan sehingga seolah-olah hidup.
Dalang Antawacana ialah dalang yang pandai bercerita wayang, kaya akan perbendaharaan kata, dan kaya pula akan nasihat-nasihat termasuk penerapan suara tiap-tiap wayang. Dalang Suluk ialah dalang yang pandai dalam membawakan suluk serta kekawin, seperti renggan, sendon, murwa dengan laras lagunya dan bahasa Kawi yang benar. Dalang Pakem ialah dalang yang berpegang teguh pada cerita-cerita Pakem yang telah digariskan dalam buku-buku Pakem Pedalangan serta tetekon garapan Pedalangan Pakeliran. Lemangan kahadaning ing kasatyan Jodipati. Kewajiban seorang dalang yang baik adalah dalang harus menguasai tegasnya. Dalang harus dapat memberi suara yang khas dan khusus kepada masing-masing boneka wayang yang satu sama lain berbeda nada dasar suaranya. Dalang harus menguasai renggap, artinya dalang harus mempunyai rasa senang dalam mendalang dan tidak lelah. Enges atau nges, yaitu garapan dalang harus dapat menimbulkan rasa haru atau pesona. Tutuk, percakapan antara dua wayang atau lebih atau cerita yang diucapkan dalang dalam adegan tanpa ada wayangnya harus lengkap dan tidak boleh diperpendek atau sebagian dihilangkan. Banyol, yaitu percakapan dan gerak wayang serta ucapan dalang dapat menjadikan penonton tertawa. Kawi radio, yaitu dalang pada permulaan garapannya atau dalam menggarap adegan permulaan harus pandai menceritakan maksud dan jalan cerita yang akan digarapnya. Dalang harus memiliki kemampuan sabet, yaitu ia harus mempunyai keterampilan dalam olah gerida wayang, tidak ceroboh, hidup dan memiliki teknik menggerakkan wayang. Paham akan parama kawi, yaitu dalang harus dapat dan mengerti akan bahasa kawi dan kasustraannya, sehingga ia dapat mengartikan kata yang diucapkannya. Amar di bahasa, yaitu dalang harus mengetahui bahasa pendalangan. Paham aka parama sastra, yaitu dalang harus mengetahui tata bahasa dan harus banyak menyelami kasusastraan untuk mengetahui urutan percakapan yang baik. Awi cerita, yaitu dalang harus paham benar akan semua cerita yang sedang dilakonkan. Amar dawalaga, yaitu dalang harus mempunyai pengalaman yang luas tentang karawitan dan gending, cara menembang dan suluk-suluk yang khusus untuk suatu pertunjukan wayang. Selain kedua belas hal itu, setelah kita ketahui dalang juga harus memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Gendeng, yaitu berjiwa sosial, berhati lapang, mempunyai sifat melindungi untuk menuju kesejahteraan dan keselamatan lahir batin. Gending, yaitu bersifat luas dalam melayani keadaan yang macam-macam, berjiwa momot, kamot, dan momong.
Kendung, yaitu tidak mudah terpengaruh oleh keadaan, tidak ragu, dan jauh dari rasa rendah hati. Gandang, yaitu bersifat spontan, mapan, dan bersih dari prasangka yang kurang baik. Doro kula Raden Setiawan inggih Bambang Setiawan. Tebih kula awe cedhak sareng cedhak panjenengan kula raketaki, Den. Awit Semar minangka dadi pangembaning jiwa minulya ingkang kasandang kasalira dening panjenenganipun Doro kula Raden Setiawan, kula boten lila yen to sampeyan niku minger keblating pangidep minger inggih menika daya pamikir ingkang hanjot dhateng watak ingkang nistra. Awit jaman menika jamaning wus tuwa. Ada beberapa hal yang harus dimiliki dan diketahui seorang dalang dalam pementasan sebuah pewayangan. Cerita. Dalang dalam mementaskan sebuah lakon wayang selalu memiliki cerita yang tanduk dan tutuk. Tanduk diartikan bahwa cerita wayang harus teratur tiap-tiap bahasa dan kata-katanya, sehingga sesuai dengan bahasa pendalangan yang berlaku. Kedua adalah tutuk. Tutuk mempunyai arti urut menurut keadaan serta asal-usulnya cerita wayang sendiri. Antawacana atau percakapan antar tokoh. Pementasan lakon pewayangan juga tidak luput dari antawacana atau percakapan antar tokoh di dalam cerita tersebut. Beberapa hal yang harus diketahui dalang dalam hubungannya dengan antawacana adalah kedal, yaitu mampu membedakan suara dari tiap-tiap ringgit menurut sifat serta bentuk rupa dari ringgit tersebut. Nukma, yaitu suara ringgit cocok dengan bentuk rupanya. Lebda, pembicaraan dalang terampil cocok dengan kebutuhannya. Cepengan, pengetahuan lain dari seorang dalang yang harus dimilikinya adalah mengenai cepengan atau cara pembawaan dalang terhadap ringgitnya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam cepengan adalah sago. Segala yang dilakukan ringgit selalu cocok dengan sesifat serta bentuk dari wangun ringgit. Canjut, cepengan, penancapan, jebolan laku, serta tata rakitnya ringgit duduk. Greget, segala tindakan atau gambaran ringgit seakan-akan menghidupkan suasana sehingga orang menikmati pertunjukannya. Sabetan, berhubungan dengan tindakan-tindakan ringgit purwa, semisal solabawa, kejadian, terjadinya peperangan, dan lain-lain. Sifat-sifat yang dimiliki dalam sabetan biasanya bersifat sahut, yaitu mantap dan menimbulkan greget pada orang yang melihatnya. Suluk adalah lelagon yang berupa tembang, kakawin, ada-ada, sedon, dan lainnya yang berhubungan dengan pakliran dan dilakukan di tiap pocapan, sehingga menimbulkan rasa cocok dengan keadaannya. Ada yang dinamakan laras atau titian nada dalam sejumlah suluk. Lagu dalam sebuah suluk harus baik dan cocok sesuai patokan. Wirama harus sesuai dengan laku-laku cerita yang ada. Selain itu, dalang juga harus menguasai segala macam jenis gending-gending yang menjadi kebutuhan dalam pementasan wayang. Dalang yang baik harus menguasai unsur-unsur pakliran, di antaranya regu, yaitu pelaksanaan pakliran yang baik dan menarik tak membosankan, sehingga terasa keluhuran seni pedalangan. Gerget, yaitu pelaksanaan pakliran dengan penggambaran suasana yang hidup, bergairah, tegang marah, dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan lakon. Sen, yaitu pelaksanaan pakliran dengan penggambaran suasana penuh rasa romantis sesuai dengan kebutuhan lakon. Nges, yaitu pelaksanaan pakliran dengan penggambaran suasana yang dapat menimbulkan rasa haru, iba, sedih, dan sebagainya dengan kebutuhan lakon. Renggep, yaitu pelaksanaan pakliran yang hidup dengan penuh kegairahan. Di samping unsur penjiwaan ini diterangkan pula bahwa dalang dalam pementasannya harus harmonis, harus cucut, berantara wacana, mengerti akan unggah-ungguh atau sopan santun, tutuk dan terampil.
Dalam hal bahasa, dalang harus mempunyai hal-hal sebagai berikut. Marsudi Boso bisa menggunakan bahasa yang sesuai tata bahasa Jawa, Ungga-unggu, dan lain-lain. Paromo ing Boso bisa menggunakan bermacam-macam bahasa yang lumrah di dunia pedalangan, seperti bagongan, kromo inggil, kromo majo, dan lain-lain. Sesuai pendalangan Ngajok Jakarta tidak menggunakan kata sinuhun dan dalam. Paromo ing Kawi bisa menggunakan kata atau bahasa Kawi dengan terampil.